Arya Pratama adalah seorang legenda hidup di Satuan Kopassus. Ia dikenal sebagai sosok yang tajam, tenang, dan mematikan di medan tempur. Namun di balik reputasinya sebagai prajurit, Arya adalah seorang pria sederhana yang menjunjung tinggi keluarga. Bersama istrinya Sinta, ia menjalani kehidupan yang harmonis meski sering terpisah karena tugas negara. Dan Sinta adalah seorang wanita berhati lembut yang saat itu sedang mengandung anak pertama mereka. Sinta selalu mendoakan keselamatan Arya setiap kali suaminya berangkat tugas. Ketika Arya ditugaskan ke luar negeri selama 6 bulan, Sinta dengan sabar menanti kepulangannya di rumah mereka di kawasan Tanjung Priok. Namun, di sebuah malam yang penuh duka, hidup Aryan berubah selamanya. Dan harus kehilangan istri tercintanya, yang mati diperkosa 40 preman Tanjung Priok secara bergiliran. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, hujan mengguyur deras. Sinta sedang berada di rumah sendirian dan menyibukkan diri dengan merajut baju bayi untuk calon buah hatinya. Di luar, sekelompok preman yang dipimpin oleh Jabrik, penguasa jalanan Tanjung Priok, sedang dalam keadaan mabuk berat. Mereka melewati rumah Arya dan melihat lampu rumah menyala terang. Rumah kosong nih, nggak ada suaminya. Mau coba hibur diri di sana? Jabrik berseloroh sambil tertawa. Tanpa pikir panjang mereka mendobrak pintu. Sinta pun berteriak meminta tolong, tapi suara hujan dan petir menenggelamkan jeritannya. Tetangga yang mendengar pun hanya mengintip dari jendela, terlalu takut untuk ikut campur karena reputasi geng itu sangat kejam. Malam itu, Jabrik dan anak buahnya memperkosa Sinta secara bergiliran. Setelah mereka puas dengan kekejian mereka, salah satu preman menebaskan parangnya ke tubuh Sinta hingga ia tewas bersimbah darah di tempat. Rumah itu menjadi saksi bisu tragedi yang tak termaafkan. Singkat cerita, 2 minggu kemudian Arya pulang dari tugasnya, ia disambut oleh kabar duka yang mengiris hati. Rumahnya kini kosong, dipenuhi coretan dari geng Jabrik, sementara jenazah istrinya telah dimakamkan oleh warga sekitar. Arya kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat berat dan hancur. Ia menatap ruang tamu yang penuh kenangan bersama Sinta. Aroma masakan favorit Sinta seolah masih tercium, meskipun dapur itu telah kosong selama berminggu-minggu. Ia duduk di kursi goyang yang biasa digunakan Sinta dan menggenggam baju bayi yang telah dirajut istrinya. Arya menangis tiada henti di malam itu, hatinya hancur. "Maafkan aku, Sinta. Aku terlambat melindungimu," gumamnya lirih, air matanya mengalir pelan. Pada keesokan harinya, Arya menyempatkan diri untuk mendatangi makam istrinya yang masih basah itu. Arya berdiri di depan makam Sinta dengan tangan yang mengepal. Air matanya mengalir yang tiada henti, amarah membakar hatinya, tapi hukum tidak bisa menjangkau mereka. Preman-preman itu terlalu licin, dan polisi pun memilih untuk tidak ikut campur. Arya bersumpah di depan makam istrinya, jika hukum tidak bisa menyentuh para bajingan itu, dialah yang akan menjadi hukum itu sendiri. Awal dari perencanaan Arya tahu bahwa melawan geng preman sebesar itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Lama mulai menyusun rencana dengan mengumpulkan informasi dengan penyamarannya sebagai nelayan di kawasan pelabuhan. Ia mulai mendekati orang-orang kecil yang tertekan oleh geng Jabrik. Ia mengetahui bahwa geng itu memiliki 40 anggota aktif bersenjata lengkap dan menjadikan sebuah gudang tua di pelabuhan sebagai markas utama mereka. Kemudian Arya menyiapkan peralatan tempurnya. Ia tidak membawa senjata otomatis karena tidak ingin menarik perhatian aparat. Sebagai gantinya, ia membawa pisau komando, senjata api dengan peredam, tali, dan bahan peledak improvisasi. Malam pembalasan pun dimulai.
Di tengah malam, Arya bergerak seperti bayangan. Ia menyelinap masuk ke kawasan gudang tanpa terdeteksi. Dua penjaga pertama yang berjaga di luar menjadi korban pertama. Arya menyergap mereka dengan pisau, membunuh mereka dengan cepat tanpa suara. Satu persatu preman itu tumbang, leher mereka ditebas dalam kegelapan. Tubuh mereka diseret ke balik kontainer. Setelah memastikan Arya aman, Arya masuk ke dalam gudang. Jabrik dan anak buahnya sedang berpesta. Mereka tertawa, minum, dan tidak menyadari ada ancaman yang mengintai mereka. Dengan cepat, Arya memutus aliran listrik gudang itu, membuat tempat itu gelap gulita. Suasana pesta berubah menjadi kepanikan. Listriknya mati. Siapa yang bertugas jaga? Teriak Jabrik dari dalam. Arya mulai menyerang dalam gelap gulita. Ia memanfaatkan keterampilan tempurnya untuk melumpuhkan satu persatu anggota geng preman itu. Jeritan suara kesakitan dan tubuh yang terjatuh memenuhi udara. Para preman mencoba melawan, tapi mereka tidak berdaya melawan kecepatan dan akurasi Arya. Di sudut ruangan, seorang preman menyalakan senter dan mencoba mencari Arya. Sebelum sempat melihat apapun, pisau komando Arya menancap di lehernya. Setelah melumpuhkan hampir semua anggota geng, Arya akhirnya berhadapan dengan Jabrik. Pemimpin geng itu memegang parang besar, matanya merah karena amarah dan alkohol. Kau pikir kau siapa? Berani melawanku, penguasa Tanjung Priok? Teriak Jabrik sambil menyerang. Arya menghindar dengan lincah, memanfaatkan setiap celah dalam serangan Jabrik. Dalam duel sengit itu, Arya membiarkan Jabrik melampiaskan serangannya hingga kelelahan. Ketika saatnya tiba, Arya menyerang balik dengan tinjuan kerasnya yang menghantam rahang Jabrik yang membuatnya terjatuh. Merangkak kesakitan mencoba mencapai parang yang terjatuh, tapi Arya menekan tubuhnya ke lantai. Kau sudah menghancurkan keluargaku. Malam ini akan menjadi malam kematianmu, Jabrik, ucap Arya dengan nada yang sangat emosi. Tidak ada yang bisa menggantikan posisiku. Kalau kau membunuhku, akan ada preman lain yang menggantikan. Balas Jabrik. Bukan masalahku. Arya kemudian menebaskan pisaunya ke leher Jabrik, mengakhiri hidupnya. Setelah memastikan semua anggota geng preman telah dilumpuhkan, Arya meninggalkan gudang itu dengan tenang. Setelah meninggalkan bahan peledak kecil di dalam yang meledak beberapa menit kemudian menghancurkan semua jejak pertarungannya. Pada esok harinya, berita tentang pembantaian 40 preman di gudang Tanjung Priok mengguncang Jakarta. Polisi tidak mampu menemukan pelaku, dan masyarakat hanya berbisik tentang seorang bayangan yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Setelah pembantaian malam itu, Arya kembali ke rumahnya dengan hati yang masih berat. Ia duduk di kursi goyang yang biasa digunakan Sinta, istrinya. Ia menatap foto Sinta dengan rasa lega dan bercampur kehilangan. Aku melakukan ini untukmu, Sinta, semoga kau tenang di sana. Meski dendam telah terbalas, rasa bersalah masih menggerogoti hati Arya. Ia merasa bahwa pembalasan itu tidak cukup untuk mengembalikan kebahagiaannya. Ia juga sadar, keadilan yang ditegakkannya sendiri bisa membawa konsekuensi. Polisi mulai meningkatkan patroli di kawasan Tanjung Priok, sementara pihak militer mendengar desas-desus tentang keterlibatan seorang prajurit dalam insiden itu. Arya tahu, waktunya di rumah tidak akan lama. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dari kejadian pembantaian itu, suatu pagi ketika Arya sedang membersihkan senjatanya, seorang pria tak dikenal mengetuk pintu. Pria itu berpakaian rapi, membawa tas kerja, dan mengenakan senyum tipis yang penuh rahasia. Letko Arya Pratama, bukan? Tanyanya dengan nada ramah namun tegas. Arya tidak langsung menjawab.
Ia mengamati pria itu dengan curiga. "Siapa kau dan apa maumu?" Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Farhan, perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Farhan mengungkapkan bahwa tindakan Arya di Tanjung Priok telah menarik perhatian pihaknya. Namun, alih-alih menangkap Arya, Farhan justru menawarkan sesuatu yang mengejutkan, sebuah misi rahasia. "Kami butuh orang seperti Anda, Letko. Orang yang tidak hanya memiliki keterampilan militer, tapi juga keberanian untuk menegakkan keadilan di luar batas hukum." "Apa yang Anda lakukan di Tanjung Priok? Itu bukti nyata bahwa Anda memahami apa itu keadilan sejati." Arya terdiam. Tawaran itu menggoda, namun ia masih ragu. "Kenapa aku? Bukankah aku sekarang buronan?" Farhan tersenyum tipis. "Kami tidak bekerja untuk menghukum orang seperti Anda, Arya. Kami butuh Anda untuk melawan ancaman yang lebih besar dari sekadar geng jalanan." Arya akhirnya menerima tawaran itu, meskipun dengan hati yang berat. Ia dipindahkan secara diam-diam ke sebuah markas rahasia yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, ia dilatih ulang untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Jaringan kartel narkoba internasional yang telah menyusup ke Indonesia. Selama berbulan-bulan, Arya mempelajari pola operasi kartel tersebut. Ia mengetahui bahwa jaringan itu bukan hanya terlibat dalam perdagangan narkoba, tetapi juga perdagangan manusia termasuk wanita seperti Sinta. Amarah Arya kembali membara. Ia merasa bahwa takdir membawanya ke sini untuk mencegah tragedi yang pernah menimpa keluarganya terulang pada orang lain. Misi pertamanya adalah melumpuhkan salah satu markas kartel di kawasan pantai utara Jawa. Operasi itu dilakukan bersama tim kecil yang dipilih secara khusus oleh BIN. Arya menjadi ujung tombak, memimpin serangan dengan strategi yang mematikan. Dalam satu malam, mereka berhasil menangkap kepala operasi kartel di wilayah tersebut. Namun, ini baru permulaan. Kepala operasi itu mengungkap informasi yang mengejutkan. Bos besar kartel ini ternyata adalah seorang tokoh politik terkenal yang memiliki pengaruh besar di Jakarta. Arya dan timnya harus bermain dengan hati-hati. Mereka tidak hanya menghadapi kekuatan kartel, tetapi juga harus berhadapan dengan korupsi di dalam pemerintahan. Dalam penyamaran sebagai pengusaha, Arya menyusup ke lingkaran dalam bos besar kartel tersebut yang dikenal dengan nama samaran Tuan Gunawan. Gunawan adalah sosok karismatik yang memiliki jaringan luas di dunia politik dan bisnis. Di balik senyum ramahnya, ia menyembunyikan kebrutalan yang tak terbayangkan. Arya harus menahan diri setiap kali bertemu Gunawan, meskipun keinginannya untuk menghancurkan pria itu terus membuncah. Selama beberapa minggu, Arya berhasil mendapatkan bukti-bukti penting tentang operasi kartel Gunawan. Namun, sebelum ia sempat menyerahkan bukti tersebut, Gunawan menyadari bahwa Arya bukan sekadar pengusaha biasa. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Gunawan dalam sebuah pertemuan rahasia. Arya tersenyum tipis. Aku adalah orang yang akan menghancurkan duniamu." Gunawan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Arya. Namun, Arya telah mempersiapkan segalanya. Dengan kecerdikan dan keterampilannya, ia melumpuhkan semua penjaga di ruangan itu sebelum akhirnya mengarahkan pistol ke kepala Gunawan. "Kau pikir aku takut mati?" Gunawan tertawa sinis. Arya menatapnya dengan dingin. "Mati adalah pembebasan. Aku ingin kau hidup untuk melihat semua yang kau bangun runtuh di depan matamu." Yang telah dikumpulkan, Arya dan timnya berhasil menggulingkan operasi kartel tersebut. Gunawan ditangkap dan jaringan kriminalnya dihancurkan.
kasus ini menjadi sorotan nasional dan nama Arya tetap dirahasiakan sebagai bagian dari operasi rahasia BIN. Namun, setelah misi itu selesai, Arya merasa hampa. Ia telah menghancurkan musuh yang lebih besar, tetapi luka di hatinya tetap menganga. Ia kembali ke makam Sinta dan membawa setangkai bunga mawar putih. "Sinta, aku sudah melakukan ini untukmu. Untuk memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami nasib sepertimu." Arya kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Ia memilih hidup sederhana di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya, ia akhirnya menemukan kedamaian dalam doa dan pengabdian pada masyarakat sekitar. Singkat cerita, kemudian Arya mengadopsi seorang anak yatim yang kehilangan keluarganya karena kekerasan geng. Anak itu, yang diberi nama Seno, menjadi harapan baru dalam hidup Arya. Meski tak dapat menggantikan Sinta dan anak yang tak pernah lahir, Seno membawa cahaya baru ke dalam hidup Arya. "Dunia ini penuh kegelapan, Seno. Tapi kita harus menjadi cahaya di dalamnya," ujar Arya suatu malam menatap langit berbintang bersama anak angkatnya. Dengan senyuman, Arya menemukan tujuan baru dan menjadi pelindung bagi mereka yang tak mampu melindungi diri.